Pagi ini kita bertemu untuk kembali menghadirkan jiwa dan raga kita, menyatukan hati-hati kita, menundukkan hawa nafsu dalam rangka membesarkan asma Allah, memuliakan agama Islam dan meninggikan kalimat sucinya. Di tempat ini kita berkumpul untuk menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa hanya Allah saja yang maha suci, maha terpuji dan maha agung. Maka dengan penuh kerendahan hati dan kekhusyuan jiwa, kita menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri yang kita rayakan ini adalah hari kemenangan umat Islam sedunia, sebagai isyarat untuk kita kembali mensyukuri nikmat Islam sebagai karunia Allah yang agung. Dengan keislaman sungguh kita mulia di dunia dan di akhirat. Seperti itulah ungkapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas kemuliaannya bergabung dalam barisan besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selainnya, maka sungguh pasti Allah akan menghinakannya. Maka berbahagialah kita hari ini bersama Islam, iman dan ketakwaan. Bahagialah kita dengan ibadah, akhlak dan ketaatan. Berbahagialah kita hari ini setelah sebulan melaksanakan ibadah Ramadan dengan puasa, tarawih dan bacaan Al-Quran. Teriring doa semoga seluruh amal ibadah dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan dipanggil memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan yang telah disediakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan empati dan solidaritas kita atas air mata bahkan darah umat Islam yang tertumpah di berbagai belahan dunia, khususnya di Gaza, Palestina. Saat kita membeli pakaian baru untuk Lebaran, boleh jadi mereka membeli pakaian baru untuk anak mereka yang menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Saat hujan mengguyur daerah kita, mungkin kita panik karena atap rumah kita yang bocor, atau selokan kita yang tersumbat, atau sungai yang meluap. Tapi ketahuilah, saudara-saudari kita di sana diguyur oleh hujan bom dan roket yang meluluh lantakkan rumah-rumah mereka, masjid-masjid mereka, sekolah-sekolah mereka, rumah sakit mereka. Bahkan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam sampai hari ini masih terus dinistakan oleh Zionis Yahudi Israel laknatullahi alaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan mulia Ramadan yang baru saja kita jalani adalah sebuah program besar yang Allah hadirkan kepada umat Islam untuk membangun dirinya agar mencapai puncak tertinggi di dalam berislam. Amalan-amalan seperti puasa, salat tarawih, qiyamul lail, zakat, infak, sedekah dan tilawah Al-Quran yang kita laksanakan telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga maupun juga berbagai perbuatan yang tercela. Sesungguhnya berorientasi untuk menjadikan kita pribadi Islam yang baik, yang memiliki empati dan kepedulian kepada sesama. Salat tarawih dan qiyamul lail yang kita laksanakan dengan rutin dan khusyuk mengajarkan tentang bagaimana kita berubah dari pribadi yang dikuasai oleh hawa nafsu menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri dari perbuatan durhaka kepada Allah. Zakat yang kita keluarkan mengajarkan kita tentang bagaimana berubah menjadi pribadi yang senantiasa membersihkan jiwa dan harta kita dari berbagai dosa dan kesalahan. Sungguh, perubahan menjadi pribadi yang lebih baik merupakan inti dari sikap takwa yang merupakan tujuan disyariatkannya Ramadan. Dalam konteks yang lebih luas, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Ramadan mengamanatkan kepada kita semua umat Islam untuk membawa dan mewarnai kehidupan sosial kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, membangun daerah, memajukan bangsa dan negara kita. Sungguh
Di pundak kita semua ada tanggung jawab untuk memperjuangkan kebaikan agama ini agar tegak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sungguh semangat perjuangan inilah yang melahirkan kejayaan seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin aidat rahimani wa rahimakumullah. Semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan agama dalam kehidupan ini sesungguhnya merupakan syarat dari kejayaan, dan ini penting untuk kita segarkan, sebab hari ini kita merasakan umat Islam masih jauh dari kesuksesan dan kejayaan yang kita impikan. Saat ini, walaupun umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, akan tetapi kita masih menyaksikan fenomena kelemahan umat terjadi di mana-mana. Jumlah kita banyak, tapi kita belum menjadi kekuatan yang mengendalikan kehidupan. Alih-alih memimpin peradaban, hidup terhormat sebagai umat yang terbaik masih sungguh jauh dari harapan. Hari ini, sebagai umat mayoritas di Indonesia, kita masih dihinggapi berbagai nestapa. Kehancuran moral terjadi hampir di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya kasus skandal besar yang baru-baru ini menunjukkan betapa rusaknya tatanan kehidupan kita. Belum hilang rasa miris atas korupsi tambang timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah. Muncul kasus Pertamina sebagai penyuplai energi terbesar di negara kita dengan angka yang tidak terbayangkan, 193,7 triliun per tahun atau mencapai 968,5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Angka ini hampir setara untuk membiayai APBD daerah kita hampir untuk 1000 tahun lamanya. Berita tentang Pertalite yang dioplos dan dijual dengan harga Pertamax sungguh merupakan lelucon yang menari di atas penderitaan rakyat. Kasus pagar laut yang panjangnya mencapai 30,1 km di sebelah utara kota Jakarta menambah daftar penjarahan tanah air yang berlindung di balik kata investasi setelah fenomena tambang emas, batu bara, nikel yang menjadi karpet merah bagi pengusaha-pengusaha asing, sementara masyarakat kebagian debu, polusi, kerusakan alam, dan bencana sosial lainnya. Fenomena judi online yang merupakan salah satu bentuk dari krisis moral dan ekonomi terjadi begitu sangat masif. Menko Polhukam 11 November beberapa bulan yang lalu menyebutkan bahwa di Indonesia hari ini ada 8,8 juta orang yang terjerat judi online dengan angka transaksi mencapai 900 triliun rupiah dalam 1 tahun. Umumnya melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak usia 17 sampai 20 tahun dengan angka taruhan di bawah 100 ribu. Indonesia benar-benar darurat judi online. Jadi tidak mengherankan kalau angka kemiskinan di negara kita masih sangat tinggi. Menurut data BPS tahun 2024, orang yang hidup menderita akibat kemiskinan di Indonesia mencapai 24 juta orang. Pengangguran terbuka mencapai 7,4 juta orang. Dan mereka adalah generasi muda, sebagiannya adalah sarjana, namun tidak memiliki pekerjaan. Ini adalah sebuah ironi, sebab Allah telah memberikan keberlimpahan karunia yang luar biasa kepada negeri yang kita cintai, negara yang bernama Indonesia. Di sini ada 25 komoditas dunia yang terdiri dari emas, perak, tembaga, biji besi sampai uranium, yang 1 gramnya setara dengan kemampuan 1 ton bom atom. Sepertiga dari kekayaan mineral dunia itu ada di Indonesia. Semua ada di sini, negeri yang bernama Indonesia. Negeri ini adalah negara maritim kelima terbesar di dunia, yang kekayaan lautnya luar biasa, namun kemiskinan ekstrim justru terpampang di wilayah pesisir dan kepulauan. Mengapa semua ini terjadi? Sebab ekonomi belum hidup di atas nilai-nilai kebaikan agama, dan umat Islam bukan menjadi pengendali dari perekonomian kita.
Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia tahun 2017 pernah menyebutkan bahwa aset 4 orang konglomerat Indonesia itu setara dengan aset 100 juta bangsa Indonesia. Ketimpangan yang luar biasa. 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari setengah kekayaan bangsa Indonesia, dan mereka adalah non-muslim. Ini bukan untuk mendiskreditkan agama dan kelompok tertentu, tapi ini adalah motivasi untuk seluruh umat Islam bahwa kita masih punya PR sebagai bangsa mayoritas di negara ini. Penguasaan bangsa asing terhadap perekonomian Indonesia begitu masif. MS Gakbar, mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, pernah melontarkan satu data bahwa 78% dari lahan pertanian seluruh Indonesia telah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha asing. 74% lahan produktif di Jakarta dikuasai oleh pengusaha Tiongkok dengan status hak milik. 80% sektor keuangan, perbankan dan sektor keuangan lain itu juga dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing. Bahkan pertambangan, minyak dan gas bumi 90% dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kaum muslimin dan musliman aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bidang ideologi, saat ini umat Islam hampir dibuat tidak berdaya oleh propaganda pluralisme, liberalisme, dan sekularisme dengan berbagai serangan yang melemahkan keyakinan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Munculnya kelompok yang mengkampanyekan hidup bebas tanpa aturan agama, bebas berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Munculnya istilah HTS, hubungan tanpa status, FWB, friend with benefit, child free, menikah tapi tidak punya anak, living together, kata lain dari kumpul kebo, termasuk bolehnya menikah dengan sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang dikenal dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender, LGBT, sungguh begitu masif terjadi di negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari seluruh fenomena ini, marilah kembali kita menyadari bahwa ajaran Islam punya visi besar yang di pundak kita semua ada tanggung jawab untuk mewujudkan itu. Dan itu adalah bagaimana kita menghadirkan kebaikan agama ini dalam konteks kehidupan sosial, membangun daerah, membangun negara yang kita cintai. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu sabdanya atas pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku lakukan itu maka aku bisa masuk surga. Rasulullah menjawab dengan singkat, "Kun muhsinan," jadilah orang baik di dunia ini. Wa kaifa akunu muhsinan ya Rasulullah, lalu bagaimana aku bisa menjadi orang baik? Bagaimana aku tahu diriku ini orang baik? Sal jirana, kata Rasulullah, tanyakan kepada masyarakat sekeliling. Tanya kepada tetanggamu, tanya kepada orang-orang yang hidup bersamamu. In qalu annaka muhsin fa anta muhsin. Kalau mereka mengatakan kamu orang berbuat baik, senang berkontribusi, senang membantu memperbaiki urusan orang lain, fa anta muhsin, maka kamu orang baik. Wa in qalu annaka musii fa anta musii. Tapi kalau mereka mengatakan kamu tidak baik, maka sungguh kamu bukan orang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 4 agenda kebaikan yang mesti terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, mulai dari tingkat terkecil sampai tingkat terbesar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang baik secara personal, mulai dari diri sendiri. Bagaimana menjadi orang yang taat melaksanakan syariat agama kita dan kesungguhan untuk menghormati sesama umat yang ada di masyarakat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda' bi nafsik," mulai dari diri.
Kalau ingin memperbaiki yang lain, maka syarat pertama adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Seorang muslim yang baik akan terlihat dari amal-amal solehnya. Secara batin terasa keikhlasannya, kejujuran dan ketakwaannya. Dan mereka tidak hanya memikirkan kesalehan pribadinya, tetapi juga memikirkan kesalehan sosial. Yang kedua adalah membangun keluarga yang baik. Perhatian kepada keluarga. Pastikan anak dan pasangan-pasangan kita bersama-sama menjadi keluarga teladan dalam kehidupan ini. Mari nomor satukan agama dalam kehidupan berkeluarga. Jadikanlah mimpi bersama bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Hidupkanlah budaya belajar yang baik. Arahkan agar generasi kita menempuh pendidikan yang tinggi. Sungguh, paduan antara agama dan ilmu pengetahuan akan menjadikan keluarga kita keluarga terhormat dan bermanfaat untuk sesama. Seperti itu yang dijadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dan kehormatan satu kaum, satu keluarga, satu pribadi yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan keimanan di antara mereka. Yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang baik. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyiarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, terlibatlah secara aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang ada di masyarakat, seperti kemakmuran masjid, gerakan mujahid subuh, pasukan amal soleh, Jumat berkah, baik persubuhan dan seluruh aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada korelasi, ada hubungan yang positif antara masyarakat yang beriman dan turunnya keberkahan dari langit dan keluarnya keberkahan dari bumi. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Yang keempat adalah mewujudkan daerah dan negara kita sebagai negara yang baik. Kita semua punya kepentingan agar daerah dan negara kita ini berjalan ke arah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua punya peran masing-masing yang dapat kita kontribusikan untuk mewujudkan dan memajukan daerah dan negara ini. Apalagi negara kita berasaskan demokrasi, yang berarti kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itulah sebenarnya satu bentuk tanggung jawab bagi setiap pribadi muslim yang tinggal di daerah ini untuk tidak membiarkan terjadinya ketidakadilan di masyarakat. Kita tidak boleh dan tidak mungkin acuh tak acuh terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi. Kita harus ambil bagian secara positif untuk mendorong perbaikan yang ada di masyarakat kita. Karena itu mari kita bersama-sama bersatu dan menciptakan pemerintahan kehidupan yang lebih baik. Seorang muslim perlu sekali menjadi aktor-aktor penting dari perjalanan daerah, bangsa dan negara ini. Sesungguhnya jika kita ingin berbuat untuk agama kita, maka bangsa ini dengan penduduk mayoritas agama Islam memiliki hak dan perhatian untuk memperjuangkannya. Seorang muslim yang menjadi pejabat daerah, pejabat negara, tentu saja haruslah menginternalisasi nilai-nilai agama dalam budaya pemerintahan yang ada. Kaum muslimin dan muslimat aidin aidat rahimahullah, di akhir khutbah Idul Fitri ini melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin menyerukan kepada kita semua untuk menjaga mandat Ramadan dengan menjadi pribadi yang baik di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kepada unsur pemerintahan dan aparatur sipil negara, kami menyerukan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak, dan mendistribusikan berbagai sumber daya kepada masyarakat dengan seadil-adilnya. Berlaku adillah untuk semua kelompok dan kalangan. Ingat, sumpah jabatan mengandung konsekuensi yang tidak hanya bernilai di mata masyarakat, tapi juga di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Fasilitasilah kegiatan keagamaan
madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren. Wujudkanlah kemakmuran masjid, galakkan pendidikan Al-Quran, perhatikan nasib fakir, miskin dan duafa. Sungguh perhatian terhadap nasib mereka akan mendatangkan pertolongan dari Allah dan keberhasilan pembangunan daerah yang kita cintai. Kepada para guru, para tokoh agama, tokoh budaya, orang-orang terhormat di masyarakat, kami menyuruhkan untuk bersama-sama menjaga keharmonisan dengan menghilangkan fanatisme golongan, menganggap diri paling benar dan yang lain salah, mengedepankan persatuan. Sungguh kejayaan, keberhasilan, kemajuan baru akan tercapai ketika kita semua bersatu. Mari fokus pada membangun karakter generasi kita agar tetap berada pada bingkai kebaikan agama dan keluhuran budaya kita. Hari ini kita tidak kekurangan anak-anak yang pintar, tapi kita kehilangan sopan santun, akhlak mulia, dan penghormatan kepada sesama. Pastikan anak-anak kita terbina dengan pendidikan agama. Arahkan mereka ke masjid, karena masjid zaman sekarang bagaikan bahtera Nabi Nuh. Akrabkan mereka dengan Al-Quran. Ajarkan mereka falsafah leluhur, sifat tahu, sifat kainge, sifat kalemi, reba sifat lokong, mali sifat rapwe, malilu sifat kainge. Kepada para pengusaha, orang-orang yang dikarunia oleh Allah dengan harta dan kekayaan, manfaatkanlah kekayaan kita dengan jalan yang benar. Bukalah lapangan pekerjaan dan perlakukan karyawan dengan sebaik-baiknya. Berdayakanlah kaum muda, jadilah tulang punggung kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Terdepan memberikan bantuan, persembahkan karya terbaik untuk agama, daerah, bangsa dan negara kita. Kepada generasi muda, milenial dan Gen Z, kalian yang masih memiliki darah muda, darah-darah segar penuh perjuangan, kalian adalah tulang punggung perbaikan daerah dan bangsa ini. Jumlah kalian sangat besar, mencapai setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Di pundak kalianlah nasib umat dan bangsa ini berada. Jika kalian penuh optimisme dan berkarakter baik, maka baiklah umat dan bangsa besar ini. Tapi jika kalian syarat dengan pesimisme dan berkarakter yang tidak baik, maka hancurlah umat dan bangsa besar ini. Karena itu maka bangkitlah dan persiapkan jiwa-jiwa kalian untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Jangan jerumuskan diri pada kerusakan dengan mengkonsumsi narkotika, minuman keras, dan jangan habiskan waktu kalian dengan bermain yang termasuk judi online. Perbuatlah diri kalian dengan berbagai keunggulan positif seperti ilmu pengetahuan, jaringan, networking, akhlak mulia, dan jangan lupa memegang teguh nilai-nilai baik dari budaya kita. Terakhir, kepada ibu-ibu, kaum perempuan, kami serukan untuk senantiasa menjaga diri dan marwah sebagai wanita muslimah. Kalian adalah pilar utama lahirnya generasi terbaik bangsa dan umat ini, sekaligus benteng terakhir untuk melindungi bangsa ini dari kehancuran. Kalau kaum perempuan, ibu-ibu baik, ini niscaya bangsa ini akan ikut baik. Karena itu, bangunlah dan tingkatkan kapasitas diri. Jadi perempuan mandiri yang tangguh. Jangan habiskan waktu di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, maupun juga di TikTok. Jauhi gosip dan menonton sinetron dan drama Korea berlebihan. Hindarilah kebiasaan pinjam online. Sesungguhnya fitnah akhir zaman ini bergerak begitu cepat, melewati berbagai media ke dalam rumah-rumah kita, ke ruang-ruang keluarga kita, ke kamar-kamar kita, lewat televisi, media sosial, dan perangkat teknologi lainnya. Sungguh kebangkitan moralitas umat dan bangsa ini sangat terkait dengan kebangkitan kaum perempuan dan ibu-ibu yang kami muliakan. Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya di penghujung khutbah ini saya mengajak kita semua untuk sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, memberikan keberkahannya kepada kita semua, dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan mulia Ramadan. Dan insya Allah dengan kemuliaan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di surganya di akhirat nanti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا غفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami semua yang berkumpul di lapangan masjid ini adalah hamba-hambamu yang beriman kepadamu ya Allah. Kami semua adalah hamba-hambamu yang percaya kepada firman-firmanmu di dalam Al-Quran. Kami percaya surga dan neraka-Mu. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan ampunan-Mu, kami mohon kepadamu ya Allah, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan seluruh dosa-dosa kepasangan-pasangan kami. Maafkan seluruh dosa anak-anak kami. Maafkan seluruh dosa orang tua kami. Maafkan seluruh dosa guru-guru kami. Maafkan seluruh dosa semua orang yang berjasa di dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, bangkitkan kami semua, hidupkan kami semua dalam keimanan kepadamu, dan dekatkan kami semua dengan cara-Mu yang terbaik. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dengan penuh kerendahan hati ya Allah, memohon kepadamu, sekiranya ada di antara kami yang masih memiliki dosa sepanjang bulan Ramadan ini belum Kau ampuni, maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami. Kalau ada di antara kami yang masih punya masalah dan belum menemukan solusi, ya Allah, berikan solusi terbaik kepada kami. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami yang sakit, maka berikan kesembuhan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang punya utang, maka lunaskan utangnya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang belum punya pasangan, pada waktunya sudah punya pasangan, maka berikan pasangan kepadanya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salehah untuknya. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, hadirkanlah di dalam hati kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan hati kami ya Allah. Engkau pengendali hati kami. Anta waliyuha wa maulana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang baik dalam kehidupan, yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat kami dengan kebaikan, dan memperjuangkan kebaikan ini untuk tegak dalam kehidupan daerah dan masyarakat bangsa kami. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, muliakan agama Islam dan umat-umat Islam. Allahumma ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Merdekakan mereka dari Zionis Yahudi ya Allah. Allahumma ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dan berikanlah karunia kepada kami untuk dapat mengunjunginya ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Terima seluruh amal kebaikan ya Allah. Ampuni seluruh dosanya ya Allah, dan hancurkanlah musuh-musuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, dengan kuasa-Mu kami berkumpul di tempat ini. Dengan kuasa-Mu pula kami mohon ya Allah, kumpulkan kami bersama istri-istri dan pasangan-pasangan kami, bersama anak keturunan kami, bersama orang tua kami, bersama seluruh orang-orang yang kami cintai, berkumpul di surga-Mu ya Allah di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.